Tuhan sudah membebaskan kita dengan sempurna sekali untuk selamanya. Galatia 1 ayat 3 sampai 5. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Seperti apakah iman Anda? Dalam bagian ayat hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Galatia 1 ayat 4. Bagian ini juga menjelaskan kepada kita bahwa untuk membebaskan kita dari zaman yang jahat ini, dari segala dosa yang muncul dari dalam hati kita, Tuhan menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita sekali untuk selamanya. Tuhan mengatakan bahwa Ia datang untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Dan untuk menggenapkan tujuan ini, Tuhan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Karena itu, semua orang harus percaya kepada kebenaran Injil dan Roh ini. Dengan kata lain, kita harus diselamatkan dari segala dosa dunia dengan percaya kepada Injil dan Roh. Untuk itu, kita harus membuang dua pertobatan legalistik kita. Dan kemudian kita harus percaya kepada Injil dan Roh dengan hati yang dibaharui. Apakah Injil yang sekarang dipercayai oleh kebanyakan orang Kristen di seluruh dunia? Apakah mereka percaya kepada Injil dan Roh? Atau apakah mereka bersandar kepada dua pertobatan mereka sendiri? Tidakkah Anda, entah karena alasan apa, masih berpikir dan percaya bahwa menaikkan dua pertobatan akan menghapuskan segala dosa Anda? Kalau ya, Anda sedang menganggap doktrin pertobatan sebagai Injil Anda. Tetapi Anda harus memahami bahwa Anda tidak bisa sungguh-sungguh diselamatkan dari segala dosa melalui dua pertobatan Anda. Kalau iman Anda sekarang ditempatkan kepada dua pertobatan atau kepada doktrin pengudusan bertahap, ini artinya Anda sedang jatuh ke dalam iman legalistik. Bisakah Anda dibebaskan dari segala dosa di zaman yang jahat ini melalui iman legalistik yang didasari oleh dua pertobatan dan doktrin pengudusan bertahap? Tidak mungkin. Cara agar kita mengalahkan semua kelemahan yang melimpah di dunia ini dan dibasuhkan dari segala dosa kita hanya bisa terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus yang datang dengan Injil dan Roh. Kita semua harus memahami hal ini. Kuasa dua pertobatan yang ada di antara orang-orang Kristen zaman ini jelas berbeda dengan kuasa Injil dan Roh yang tertulis di dalam Alkitab. Perbedaan kuasa ini demikian. Ketika seseorang percaya kepada Injil dan Roh, dosa-dosanya dibasuhkan sekali untuk selamanya.
Tetapi melalui doa pertobatan, dosa-dosanya tidak pernah dihapuskan. Di antara kedua hal itu, doa pertobatan dan Injil air dan Roh, kita bisa memahami bahwa hanya salah satunya merupakan kebenaran keselamatan. Kita bisa melihat apakah kebenaran yang bisa membebaskan kita dari semua kelemahan yang berlimpah ada di dunia ini. Tahukah Anda perbedaan antara iman legalistik, doa pertobatan, dengan iman kepada Injil air dan Roh? Ada banyak perbedaan antara keduanya yang sangat menakjubkan. Injil air dan Roh adalah Injil yang menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Sementara doa pertobatan tidak lain hanyalah Injil yang salah. Kita semua harus memahami hal ini dan mempercayainya. Namun sayangnya, kebanyakan orang Kristen di zaman ini percaya bahwa mereka sudah dibasuhkan dari segala dosanya hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib dan kepada doktrin pertobatan. Keselamatan pengampunan dosa yang benar tidak akan bisa diterima atau didapatkan dengan cara ini. Selama mereka memiliki iman yang kacau demikian, mereka tidak bisa melihat keselamatan yang sebenarnya. Sangat berbeda dengan doktrin yang salah. Mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh dan justru percaya bahwa mereka bisa membasuhkan segala dosa mereka melalui doa pertobatan, bisa melihat diri mereka sebagai orang-orang berdosa karena dosa-dosa mereka tertulis di dalam hati nurani mereka. Yeremia 17 ayat 1. Semua orang yang tidak percaya kepada Injil dan Roh tidak bisa tidak menjalani kehidupan dalam kehidupan yang dibebani dosa. Bagaimana kemudian mereka bisa menerima berkat kehidupan kekal dengan memahami dan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh ini? Pertama-tama, mereka harus miskin di hadapan Allah. Injil dan Roh adalah Injil kebenaran yang didengar oleh telinga orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang meyakinkan hati mereka dan yang membuat mereka menerima pengampunan dosa. Sekarang adalah saatnya ketika semua orang di dunia ini bertemu dengan Injil dan Roh dan belajar serta percaya dengan jelas akan apa sebenarnya keselamatan yang sejati itu. Kuasa Injil dan Roh lebih dari cukup untuk membebaskan semua manusia dari segala dosanya. Injil air dan Roh bisa menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Injil air dan Roh menyatakan bahwa Yesus menanggung dan membasuhkan segala dosa orang berdosa dengan dilahirkan ke dunia ini, dibaptiskan dan disalibkan, dan bangkit dari kematian. Dengan mengenal bahwa Yesus Kristus ini sudah menyelamatkan kita melalui Injil air dan Roh, sajalah kita bisa menerima pengampunan dosa kita yang jelas dengan kuasa kebenaran Injil ini. Orang-orang yang imannya ditempatkan hanya kepada darah Yesus di kayu salib sangat mengenal doa pertobatan mereka. Namun yang harus mereka pahami adalah bahwa melalui doa pertobatan itu mereka tidak bisa dibebaskan dari segala dosa mereka. Karena itu, mereka harus memahami bahwa hanya Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan, itulah Injil yang benar. Hanya Yesus Kristus sajalah pribadi yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia melalui Injil air dan Roh. Injil air dan Roh adalah demikian. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa kita.
Hanya Injil air dan Roh sajalah Injil yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan semua manusia dari segala dosa dunia. Yesus Kristus dengan menerima baptisan di atas tubuhnya dari Yohanes dan mencurahkan darahnya sudah membebaskan kita dari segala kejahatan zaman ini dan segala kedapatan kita. Kita harus memahami bahwa Injil air dan Roh yang kita percayai sudah membebaskan kita dari segala kelemahan dunia ini, dan bahwa Injil inilah yang memiliki kuasa lebih dari cukup untuk membasuhkan segala kejahatan masa ini. Saudara seiman, sudahkah Anda sungguh-sungguh dibebaskan dari kejahatan zaman ini dengan iman Anda kepada Injil air dan Roh? Apakah Injil air dan Roh sungguh-sungguh cukup untuk menghapuskan segala dosa dunia ini? Sebagaimana Paulus mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Injil air dan Roh memang lebih dari cukup untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Yang Paulus katakan di sini adalah bahwa anugerah Allah sangat berlimpah sehingga lebih dari cukup untuk melenyapkan segala dosa semua orang percaya. Bahkan melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes, mustahil sekali ada satu pun dosa di dunia ini yang tidak ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Allah sudah memberikan Injil air dan Roh kepada kita. Dan bagi mereka yang percaya kepada Injil ini di dalam hati, Ia memberikan kekuatan dan iman untuk mengalahkan kelemahan dunia ini. Untuk melenyapkan semua kelemahan orang-orang berdosa yang ada di dunia ini dan menjadikan kita sempurna, sehingga Yesus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib, setelah bangkit dari kematian. Dengan itu memberikan keselamatan yang benar kepada kita. Melalui Injil air dan Roh, Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia. Dan Dia juga sudah membebaskan kita dari segala kejahatan dunia ini. Injil air dan Roh adalah inti dari iman yang benar, bahwa kita bisa membasuhkan dosa semua manusia sekali untuk selamanya. Kuasa yang ditemukan dalam Injil air dan Roh sangat jelas berbeda dengan iman orang-orang yang karena masih bersandar kepada iman legalistik mereka, bersandar kepada dua pertobatan mereka sendiri. Karena iman kepada Injil air dan Roh jauh lebih kuat dibandingkan dengan iman legalistik ini, kita juga bisa diselamatkan dari segala dosa kita hanya dengan percaya kepada Injil yang benar ini. Inilah sebabnya saya memberitakan Injil air dan Roh kepada orang-orang yang masih menaikkan dua pertobatan. Saya melakukannya supaya mereka juga menerima pengampunan atas segala dosa mereka. Apakah Injil kebenaran itu? Itu adalah Evangelions atau kabar baik. Bahwa bahasa Yunani untuk Injil adalah Evangelion. Dan dikatakan bahwa ia memiliki dunamis. Di sini yang berarti kekuatan, kuasa atau kemampuan yang darinya kita mendapatkan kata dinamit. Roma 1 ayat 16. Karena Injil air dan Roh adalah seperti dinamit. Kalau Anda percaya kepada Injil ini dengan segenap hati Anda, dengan iman ini Anda bisa menghapuskan segala dosa dunia ini
dan tidak meninggalkan satu pun. Injil air dan roh yang diberikan Tuhan kepada kita adalah Injil yang memungkinkan kita untuk sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Injil air dan roh yang diberikan kepada kita oleh Tuhan kita ini adalah Injil yang berkuasa, yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa dunia ini. Sebagaimana dinamit sangat kuat, Injil air dan roh adalah Injil yang sempurna, yang bisa menyelamatkan semua manusia dengan sempurna dari segala dosa dan kejahatan dunia ini. Injil air dan roh adalah Injil kebenaran yang sudah menyelamatkan kita dari segala kejahatan. Injil air dan roh sudah menyelamatkan Anda dan saya secara sempurna. Tidak peduli bagaimanapun kekurangan kita, dan tidak perlu bagaimanapun jahatnya dunia sekarang ini yang dipenuhi dosa. Injil yang berkuasa bisa menyelamatkan kita dari segala dosa dunia ini. Karena Tuhan sudah memberikan Injil air dan roh kepada kita. Semua orang yang hanya percaya kepada Injil ini sudah dibasuhkan dari segala dosa kita. Ini karena Injil yang benar ini lebih dari cukup untuk dengan sempurna menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa dunia. Apakah Anda percaya bahwa Injil air dan roh adalah Injil keselamatan yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia sekali untuk selamanya? Apakah Anda merasa tidak layak di hadapan Allah? Entah karena apa. Adakah di antara Anda yang belum menaikkan doa pertobatan atas beberapa dosa besar, meski kebanyakan dosa Anda sudah dibereskan atau oleh Yesus? Kalau ada di antara Anda yang berpikir demikian, saya meminta Anda agar dengan sepenuh hati percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan Injil dan roh. Anda kemudian bisa dibasuhkan dari segala dosa Anda, bahkan termasuk dosa-dosa yang nampaknya masih ada di dalam hati Anda, sekali untuk selamanya. Anda harus menempatkan dosa-dosa di hati Anda ke atas kepala Yesus Kristus dengan iman. Dan Anda harus memiliki iman yang membuat Anda menyatu dengan Yesus Kristus yang sudah memikul hukuman atas dosa-dosa itu. Sampai sekarang, kalau Anda percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, Anda akan diampuni dari segala dosa Anda. Melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis, Tuhan kita menanggung segala dosa dunia dan juga semua kelemahan dan kekurangan kita. Dan dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, Ia menanggung hukuman atas segala dosa kita sekali untuk selamanya. Tuhan sudah menyelamatkan kita yang percaya kepada Injil dan roh dari segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Tuhan kita tidak menghapuskan segala dosa hanya beberapa orang terpilih saja, tetapi Ia adalah juru selamat yang benar, yang menghapuskan segala dosa dunia, termasuk dosa-dosa yang dilakukan di zaman yang jahat ini. Agar Tuhan menanggung segala dosa Anda melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes, saya mengajak Anda untuk meletakkan segala dosa Anda kepada Yesus dengan menempatkan iman Anda kepada kebenaran ini. Setiap dosa Anda dihapuskan melalui baptisan yang diterima Yesus Kristus dari Yohanes Pembaptis dan darahnya di kayu salib. Karena itu, yang Anda perlukan sekarang ini adalah iman kepada Injil dan roh. Melalui iman Anda kepada Injil dan roh, Anda bisa diselamatkan dari segala dosa Anda. Tuhan memiliki kuasa untuk menghapuskan segala dosa sekali untuk selamanya. Dan curahan darah. Karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa dunia ini dengan Injil dan roh.
Sekarang karena dia tidak mungkin lagi ada dosa yang masih tetap tinggal dalam hati orang-orang percaya. Kuasa yang dapat menghapuskan dosa kita tidak didapatkan di tempat lain, kecuali dalam kuasa Injil Air dan Roh ini. Karena Injil Air dan Roh adalah Injil yang benar. Kalau Anda dengan sungguh-sungguh mau percaya kepada hal itu, kuasa dari keselamatan ini akan berdiam di dalam hati Anda. Di sisi lain, kalau Anda tidak mau percaya, maka keselamatan yang dari Allah tidak akan pernah menjadi milik Anda. Selama ada Injil Air dan Roh dalam hati kita, segala dosa dunia tidak akan pernah lagi berkuasa atas kita. Melalui baptisan yang diterima Yesus bagi kita dan darahnya di kayu salib, Ia untuk sekaligus menghapuskan segala dosa yang kita lakukan secara pribadi, segala dosa yang dilakukan masyarakat, segala dosa yang dilakukan kelompok, dan setiap dosa apapun yang dilakukan di planet bumi ini. Tuhan sudah memberikan keselamatannya yang sejati kepada orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Karena Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya melalui baptisannya dan memperdamaikannya di kayu salib. Kita percaya bahwa kita sudah mati sekaligus dengan Yesus Kristus, dan kita dibangkitkan sekaligus dengan Dia. Namun ada satu dosa yang tidak bisa dibasuhkan. Dosa itu adalah dosa tidak mau percaya kepada Injil Air dan Roh. Dosa ini tidak bisa diampuni dengan cara atau harga yang bagaimanapun. Menurut cara yang dikehendaki Tuhan dalam perencanaan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, Dia datang ke dunia ini menanggung segala dosa kita melalui Injil Air dan Roh. Disalibkan satu kali, dan dengan itu sudah membasuhkan segala dosa kita. Melalui Injil Air dan Roh, Tuhan menghapuskan segala dosa dunia ini, dan Dia menggenapi seluruh kebenaran Allah sekali untuk selamanya. Karena itu, mereka yang percaya kepada keselamatan yang digenapi oleh Tuhan ini akan diselamatkan sampai selamanya. Tetapi mereka yang melawan Injil Air dan Roh akan selamanya tidak mampu menerima pengampunan dosanya. Dosa yang tidak bisa diampuni di hadapan Allah adalah dosa tidak percaya kepada Injil Air dan Roh. Dan hukuman atas dosa mereka yang tidak mau percaya kepada Injil ini sudah ditetapkan. Tuhan mengatakan dalam 4 Injil, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31, Markus 3 ayat 28 sampai 29. Kita harus memahami bahwa tidak percaya kepada Injil Air dan Roh adalah dosa menghujat Roh Kudus, dan dosa ini adalah dosa yang membawa maut. 1 Yohanes 5 ayat 16. Manusia yang tidak bisa diampuni dosa-dosanya adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air dan Roh sebagai juru selamat mereka. Karena itu, biar bagaimanapun keadaan fisik apapun yang melingkupi kita harus tetap percaya kepada kebenaran yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil Air dan Roh ini. Hanya dengan itu saja kita bisa menghindar dari melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Dosa yang paling besar dari semuanya adalah menghujat Roh Kudus. Penghujatan terhadap Roh Kudus adalah dosa
tidak mau percaya kepada Injil baptisan dan darah, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia sekaligus dengan memberikan tubuhnya sebagai korban kepada Allah Bapa. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Untuk melenyapkan dosa kita, Tuhan datang ke dunia ini, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian. Dosa tidak percaya kepada Yesus yang sudah menjadi juru selamat, yaitu dosa melawan Injil dan Roh, adalah satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni, sementara semua yang lain bisa diampuni. Bahkan jenis dosa yang sering dianggap manusia sebagai dosa yang paling besar, dan bahkan dosa yang dilakukan oleh penjahat yang paling keji, yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Tuhan sudah membereskan semua ke atas dirinya melalui baptisannya, dan menghapuskan semuanya melalui curahan darahnya di kayu salib. Adalah dengan percaya kepada Injil, air dan Roh ini, kita bisa diselamatkan. Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi di kamar gas, dan beberapa negara mengadakan eksperimen biologi terhadap para tawanan perang. Tetapi Tuhan sudah menanggung segala dosa, bahkan dosa-dosa orang-orang yang demikian, melalui baptisan dan darahnya. Melalui kebenaran Injil dan Roh, Tuhan secara sekaligus sudah mengampuni semua dosa, bahkan dosa-dosa yang tidak bisa ditoleransi oleh manusia. Ketika Tuhan menanggung segala dosa yang demikian jahat, kalau kemudian ada orang yang masih berdosa karena meragukan kasih ini dan tidak percaya kepada keselamatannya, maka itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Kalau seseorang tidak percaya kepada baptisan dan darah Tuhan di kayu salib sebagai keselamatannya, maka tidak ada apapun di dunia ini yang akan bisa menghapuskan segala dosanya. Semuanya akan tetap dalam hatinya, dan karena itu untuk selamanya ia tidak akan pernah bisa menerima pengampunan dosa. Di sisi lain, kalau ia percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib sebagai keselamatannya, maka tidak peduli apapun dosa yang dilakukannya, ia bisa diampuni dari segala dosa itu. Bahkan kalau seseorang ada dalam kelemahan dan hidup dalam zaman yang jahat ini, kalau ia kemudian percaya kepada kebenaran Injil dan Roh, maka ia akan diselamatkan dari segala dosanya. Dan dengan percaya bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita, dengan air dan Roh sajalah Anda dan saya bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Anda harus mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Injil, air dan Roh yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah firman dengan kuasa yang demikian untuk membebaskan kita dari segala dosa, kejahatan dunia ini. Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui baptisan yang diterima pada tubuhnya. Tuhan menanggung segala dosa dunia, dan dengan disalibkan dan mencurahkan darahnya, ia memberikan tubuhnya kepada Allah Bapa. Demikianlah Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Di zaman ini, ada orang-orang yang mengatakan bahwa karena zaman ini jahat, beberapa dari penjahat yang paling keji seperti pembunuh berantai tidak bisa diselamatkan dari segala dosa. Tetapi itu tidak benar, karena mereka tidak mengenal Injil dan Roh, dan karena itu tidak bisa mempercayainya, sehingga mereka tetap belum diselamatkan.
Berapa banyak orang yang masih hidup dalam bayangan kegelapan, tidak bisa menerima pengampunan dosa mereka, meski mereka mengaku percaya kepada Yesus. Mengapakah orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus gemetar ketakutan? Bukankah ini karena ada sesuatu yang salah dengan Injil yang Anda percayai? Mereka percaya kepada doktrin pertobatan, doktrin buatan mereka sendiri, yang sama sekali tidak memiliki kuasa. Inilah sebabnya mereka hanya bisa gemetar di hadapan kekuatan dunia dan tidak bisa memunculkan kekuatan apapun. Yang kita perlukan adalah memahami bahwa kalau kita percaya kepada sesuatu yang lain selain Injil dan Roh, artinya kita sedang percaya kepada Injil yang lain. Dan karena itu, kita sedang melakukan dosa melawan Allah. Doktrin pertobatan bukanlah kebenaran. Hanya Injil dan Roh sajalah kebenaran. Di dunia ini, barang-barang palsu sangat laris terjual lebih dari barang aslinya. Kadangkala, yang palsu nampaknya lebih bagus atau bersinar, lebih cerah dibandingkan dengan barang yang asli. Di dalam kerajaan satwa, ada beberapa binatang dan serangga yang mengubah warna tubuh mereka menjadi seperti keadaan alam di sekelilingnya agar bisa bertahan hidup. Demikian juga, ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, menganggap iman mereka yang salah sebagai sesuatu yang benar. Ketika kita mengenal Injil dan Roh, kemudian kita bisa melihat dengan jelas Injil yang palsu. Injil dan Roh yang Anda dan saya kenal adalah Injil keselamatan. Tetapi dunia ini begitu dipenuhi dengan doa pertobatan, bukan dalam Injil, ayat, dan Roh. Meski demikian, dengan mempersembahkan tubuhnya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari kejahatan zaman ini dan segala dosa kita. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sungguh sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Injil, ayat, dan Roh adalah Injil yang sudah menyelamatkan kita secara sempurna dari segala dosa kita lakukan, dan juga dari zaman yang jahat ini, serta dari kelemahan kita sendiri. Apakah Anda percaya kepada Injil dan Roh? Kalau demikian, apakah Anda masih memiliki dosa dalam hati Anda? Pasti tidak, karena Anda percaya kepada Injil dan Roh, sehingga Anda menjadi tidak memiliki dosa. Anda harus berdiri teguh di dalam kenyataan bahwa sekarang Anda tidak memiliki dosa dengan percaya kepada Injil dan Roh. Hati nurani kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dan segala dosa dunia. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa tanpa sungguh-sungguh memiliki iman kepada Injil dan Roh yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan nyata sebagai pendusta di hadapan Allah. Tanpa iman kepada Injil dan Roh, kita tidak bisa mengatakan kalau kita tidak memiliki dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita harus memiliki iman kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes bagi kita, disalibkan dan mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kebenaran yang sangat jelas adalah bahwa melalui Injil dan Roh, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala kejahatan zaman ini. Ada dengan percaya bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa semua manusia di dunia ini, bahwa kita sepenuhnya diampuni dari segala dosa kita.
adalah dengan iman kepada Injil dan Roh, bahwa kita menjadi umat Allah dan juga menjadi orang-orang yang bisa mengucapkan syukur kepada Kristus Yesus. Lebih lagi, meskipun kita hidup di zaman yang jahat seperti sekarang ini, tetapi kita tidak lagi menjalani kehidupan jatuh ke dalam kejahatan itu atau hanyut di dalamnya, dan kita justru menjalani kehidupan di dalam terang. Kebenaran yang menderang, jauh dari jatuh ke dalamnya, kita justru seperti ikan yang berenang melawan arus. Kita menjalani kehidupan melawan arus dunia ini dan menuruti kehendak Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah sepenuhnya menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, menjadi mungkin bagi kita untuk hidup dalam terang kebenaran oleh iman. Kita sudah menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan dengan percaya kepada Injil dan Roh. Anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan menjadi orang-orang yang memberitakannya dengan iman. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari segala kejahatan zaman ini. Sekarang menjadi mungkin bagi kita untuk hidup dalam terang yang menderang, meskipun dalam zaman kejahatan ini, tanpa terikat atau terkurung oleh dosa kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup dalam terang. Dan ini berarti bahwa melalui Yesus Kristus, Allah sudah memberikan Injil dan Roh kepada kita. Apakah Anda percaya kepada Injil dan Roh? Apakah Anda masih memiliki dosa? Tidak. Anda sekarang tidak memiliki dosa. Tetapi apakah Anda masih melakukan dosa karena kelemahan daging Anda? Tentu saja demikian. Namun, tidakkah Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil dan Roh? Ia memang sudah melenyapkan semuanya. Kita harus dibangunkan terhadap kebenaran oleh iman. Tuhan sudah melenyapkan dosa-dosa kita secara sempurna dengan Injil dan Roh. Adalah karena iman kita kepada Injil dan Roh, sehingga kita bisa dilahirkan kembali. Sekali lagi, merenungkan karya Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa dunia ini dan membebaskan kita dari belenggu kelemahan serta dosa-dosa kita. Sekarang kita bisa melakukan karya kebenaran Allah dengan iman setiap hari. Tidak ada dosa di dunia ini yang bisa mengalahkan hati kita yang percaya kepada Injil dan Roh. Rasul Paulus bertanya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Roma 8 ayat 35. Karena Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya dari kejahatan zaman ini, kita tidak akan dibinasakan karena dosa-dosa harian kita, atau karena apapun hal yang lain seperti penganiayaan atau cobaan dunia yang jahat ini. Iblis tidak bisa memisahkan kita yang percaya kepada Injil yang benar dari Tuhan dengan sempurna, dengan apapun juga. Ini karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kuasa Injil dan Roh, dan Dia sudah membuat kita terpelihara untuk kehidupan kekal dengan iman kita kepada Injil yang benar ini, walau apapun kelemahan atau kekurangan kita. Dan Dia sudah melarang iblis menyentuh jiwa kita, bahwa kita bisa terus menjalani kehidupan mengikut Tuhan di mana dunia yang jahat ini adalah karena kita sekarang tidak memiliki dosa karena percaya kepada Injil, air, dan Roh. Karena kita masih lemah dan banyak kekurangan,
Kita sering dicobai untuk mengikuti dunia ini, tapi akhirnya kita tidak akan bisa melakukannya. Sekali kita percaya kepada Injil dan Roh, dengan kata lain, lebih baik bagi kita untuk menjalani kehidupan yang benar dan melakukan keadilan. Injil, ayat dan Roh adalah kebenaran keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam Injil, ayat dan Roh terdapat karunia keselamatan, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Allah sudah memberikan kepada kita karunia keselamatan. Tidak peduli bagaimanapun jahatnya zaman ini, Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia melalui Injil dan Roh. Di zaman Rasul Paulus, orang-orang di zaman itu juga jahat. Zaman ini lebih jahat lagi dibandingkan zaman Paulus, sehingga hampir bisa dikatakan bahwa zaman ini adalah zaman yang paling jahat sejak keberadaan manusia di dunia ini. Namun bisakah kejahatan zaman ini membunuh Anda secara rohani? Tidak bisa. Ini karena Tuhan kita sudah membebaskan kita dari kejahatan itu melalui Injil dan Roh. Meski daging kita masih penuh kelemahan, bukankah Yesus sudah menyelamatkan Anda sekali untuk selamanya dari kejahatan zaman ini? Yesus memang sudah menyelamatkan kita dari kejahatan zaman ini dengan memberikan tubuhnya kepada Allah Bapa sekali untuk selamanya. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan menanggung segala dosa dunia, dengan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita semua. Iman kepada Injil, ayat dan Roh ini tidak lain dari iman Rasul Paulus, dan Injil inilah kebenaran itu. Saya sangat memahami bahwa orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh sudah diselamatkan dari segala dosa kita, karena Kristus sudah menyelamatkan kita dari kejahatan zaman ini dan dari kejahatan dan dari segala dosa kita. Karena Tuhan sudah sepenuhnya membasuhkan segala dosa kita dengan baptisan dan curahan darahnya, semua orang percaya sepenuhnya diselamatkan dari segala dosa dunia ini. Sekali orang-orang percaya diselamatkan dari segala dosa mereka, apakah mereka tidak bisa lagi melakukan dosa dalam kehidupan mereka? Tidak demikian. Mereka masih melakukan dosa, tentu saja. Mereka tidak secara sengaja melakukan dosa. Tapi meski orang-orang benar sekalipun masih memiliki kelemahan daging, dan karena itu dari waktu ke waktu mereka masih melakukan dosa di dalam daging mereka. Namun, karena mereka memiliki kebenaran Injil dan Roh di dalam hati mereka, mereka memiliki iman bahwa dosa-dosa mereka itu juga akan dilenyapkan. Karena itu, Tuhan mengatakan kepada kita, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Ketika kita berusaha untuk hidup dengan Roh Kudus, kita juga berusaha untuk tidak melakukan dosa dalam daging kita, karena Ia berdiam dalam kita dan membawa kita ke jalan yang benar. Hanya mereka yang tidak merenungkan apa yang sudah dilakukan Allah bagi kita, dan yang tidak memikirkan apa yang sebenarnya berkenan kepada Allah, tidak akan bisa melakukan pekerjaan Allah, dan justru terus melakukan dosa di dalam daging mereka. Inilah sebabnya
Tuhan mengatakan agar kita hidup oleh Roh Kudus. Kita harus memahami di sini bahwa kalau kita tidak melakukan pekerjaan Allah, kita akhirnya akan mengikuti pekerjaan daging kita sendiri. Karena kita semua hidup dalam dunia ini, kita pasti akan melakukan apa yang benar ataupun apa yang berdosa. Kalau seseorang tidak melakukan pekerjaan yang baik, ia pasti akan melakukan pekerjaan yang jahat. Dari antara keduanya, yang mana kemudian yang harus kita lakukan? Karena kita memang tetap harus melakukan sesuatu yang baik ataupun yang jahat. Dan karena kalau kita sudah menjadi orang-orang benar yang dilahirkan kembali dari air dan roh, maka pekerjaan Allah yang seharusnya kita lakukan. Orang-orang yang diselamatkan yang percaya kepada Injil dan Roh harus melakukan pekerjaan kebenaran dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Daging kita itu sedemikian sehingga kita tidak bisa sepenuhnya melakukan pelayanan kepada Injil Tuhan. Dan akhirnya kita justru melakukan apa yang jahat. Inilah sebabnya kita harus menyerahkan tubuh, pikiran dan iman kita kepada pekerjaan kebenaran. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita dengan menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa. Kita juga harus menyerahkan diri kita kepada Allah Bapa. Inilah jalan kehidupan yang tepat dan benar yang harus dijalani oleh orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Beberapa waktu yang lalu, seorang buta pernah mengatakan kepada saya bahwa setiap hari ketika ia bangun di pagi hari, ia memulai hari dengan merenungkan firman Allah. Tapi ia juga mengatakan bahwa firman Allah begitu sulit dipahami sepenuhnya. Biar bagaimanapun ia berusaha, namun alasan bahwa orang ini tidak bisa memahami firman kebenaran Allah adalah karena ia tidak mengenal Injil dan Roh. Dan karena itu, ia masih belum membasuhkan dari segala dosanya. Meski ia percaya kepada Allah, karena ia masih belum memahami kebenaran keselamatan, ia merasa bahwa firman Allah terlalu sulit baginya untuk dimengerti. Dan kemudian ia terjebak ke dalam ketidakpahaman. Ketika saya mendengar cerita orang itu, hati saya tergerak lagi. Roh Kudus meyakinkan hati saya untuk memulai pelayanan kepada orang-orang yang tunanetra. Saya mendapatkan ide untuk menolong mereka mendengar firman Injil dan Roh hanya dengan klik kepada mouse komputer di saat teduh pagi hari. Di zaman ini, ada banyak orang yang bisa mengoperasikan komputer. Ketika bahkan orang-orang yang melek kedua matanya juga memiliki kerinduan untuk membaca dan memahami firman Allah. Berapa banyak lagi orang buta yang ingin memahami firman Allah dan kemudian dibebaskan dari segala dosa-dosa. Bagi mereka yang lahir dalam keadaan buta, mereka bahkan tidak memahami seperti apa warna merah itu, karena mereka tidak pernah melihat warna ini sepanjang hidup mereka. Ketika apa yang kita anggap sangat jelas menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami, tidakkah mereka akan menjadi begitu ingin untuk belajar dan menemukan pemahaman sendiri? Betapa mereka akan menjadi semakin haus akan pengenalan terhadap firman Allah. Saya akan menceritakan sebuah kisah kecil mengenai apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika saudara dan saudari menjadi sukarelawan di sekolah untuk anak-anak tunanetra.
Guru sekolah harus dijalani oleh orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Beberapa waktu yang lalu, seorang buta pernah mengatakan kepada saya bahwa setiap hari ketika ia bangun di pagi hari, ia memulai hari dengan merenungkan firman Allah. Tapi ia juga mengatakan bahwa firman Allah begitu sulit dipahami sepenuhnya. Biar bagaimanapun, ia berusaha. Namun, alasan bahwa orang ini tidak bisa memahami firman kebenaran Allah adalah karena ia tidak mengenal Injil dan Roh. Dan karena itu, ia masih belum dibasuhkan dari segala dosanya. Meski ia percaya kepada Allah, karena ia masih belum memahami kebenaran keselamatan, ia merasa bahwa firman Allah terlalu sulit baginya untuk dimengerti dan kemudian ia terjebak ke dalam ketidakpahaman. Ketika saya mendengar cerita orang itu, hati saya tergerak lagi. Roh Kudus meyakinkan hati saya untuk memulai pelayanan kepada orang-orang yang tunanetra. Saya mendapatkan ide untuk menolong mereka mendengar firman Injil dan Roh. Hanya dengan klik kepada mouse komputer di saat teduh pagi hari. Di zaman ini, ada banyak orang yang bisa mengoperasikan komputer. Ketika bahkan orang-orang yang melek kedua matanya juga memiliki kerinduan untuk membaca dan memahami firman Allah. Berapa banyak lagi orang buta yang ingin memahami firman Allah dan kemudian dibebaskan dari segala dosa. Bagi mereka yang lahir dalam keadaan buta, mereka bahkan tidak memahami seperti apa warna merah itu. Karena mereka tidak pernah melihat warna ini sepanjang hidup mereka. Ketika apa yang kita anggap sangat jelas menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami, tidakkah mereka akan menjadi begitu ingin untuk belajar dan menemukan pemahaman sendiri? Betapa mereka akan menjadi semakin haus akan pengenalan terhadap firman Allah. Saya akan menceritakan sebuah kisah kecil mengenai apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika saudara dan saudari menjadi sukarelawan di sekolah untuk anak-anak tunanetra. Saya mendapatkan ide untuk menolong mereka mendengar firman Injil dan Roh. Hanya dengan klik kepada mouse komputer di saat teduh pagi hari. Di zaman ini, ada banyak orang yang bisa mengoperasikan komputer. Ketika bahkan orang-orang yang melek kedua matanya juga memiliki kerinduan untuk membaca dan memahami firman Allah. Berapa banyak lagi yang buta yang ingin memahami firman Allah dan kemudian dibebaskan dari segala dosa. Bagi mereka yang lahir dalam keadaan buta, mereka bahkan tidak memahami seperti apa warna merah itu. Karena mereka tidak pernah melihat warna ini sepanjang hidup mereka. Ketika apa yang kita anggap sangat jelas menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami, tidakkah mereka akan menjadi begitu ingin untuk belajar dan menemukan pemahaman sendiri? Betapa mereka akan menjadi semakin haus akan pengenalan terhadap firman Allah. Saya akan menceritakan sebuah kisah kecil mengenai apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika saudara dan saudari menjadi sukarelawan di sekolah untuk anak-anak tunanetra.
Guru sekolah minggu sudah mengumpulkan anak-anak TK yang tunanetra untuk beribadah. Dan firman Allah yang disampaikan adalah dari kitab Kejadian. Ketika salah satu guru membacakan Kejadian 1 ayat 3 yang mengatakan, Allah berfirman, jadilah terang atau light. Salah seorang anak bertanya, apakah light atau terang yang berarti juga ringan? Dalam bahasa Inggris itu, anak yang duduk di sebelahnya tertawa dan mengatakan, tidakkah kamu mengetahuinya? Light atau terang yang berarti juga ringan. Itu artinya tidak berat. Karena ia tidak pernah melihat sinar terang seumur hidupnya. Mereka sulit memahami apa artinya ketika ada yang mengatakan, Allah berfirman, jadilah terang. Dan mereka tidak berpikir mengenai arti yang lain dari kata itu. Dan satu-satunya yang mereka pilih adalah yang mereka pahami. Bagi semua manusia, pengetahuan kita sangat terbatas kepada indera kita, sampai kepada batas di mana kita bisa mengalami, merasakan dan menghubungkannya dengan indera tubuh kita. Jadi ketika orang-orang yang tunanetra ditanya tentang apa yang terang atau light itu, mungkin mereka akan berpikir dalam arti ukuran berat. Kalau Anda ada dalam keadaan yang sama, kita akan berpikir dengan cara yang sama. Saya sungguh-sungguh merasa bahwa kita semua harus menolong mereka. Dan kita harus memberitakan Injil dan Roh kepada mereka dengan cara apapun. Sebagaimana ketika Yesus datang ke dunia ini, ia menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang miskin. Maka kita juga ingin melakukan pekerjaan yang sama. Saya sangat yakin bahwa dengan memakai alat yang bisa membuat mereka mendengar dengan telinga mereka akan Injil dan Roh, kita akan membuat semua orang yang mencari kebenaran Injil dan Roh untuk menemukannya. Kita harus senantiasa hidup oleh Roh Kudus dan setia dalam memberitakan Injil. Meski kita semua ingin hidup oleh Roh Kudus, kita seringkali gagal. Namun, kita harus senantiasa ingat dan percaya kepada kebenaran bahwa dengan mempersembahkan dirinya, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala kejahatan zaman ini dan dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mengenal Injil dan Roh dan mempercayai dengan segenap hati kita, kita tidak akan menjalani kehidupan yang benar. Kita semua karena itu harus belajar mengenal Injil dan Roh, memahaminya dan mempercayainya dengan segenap hati kita. Dahulu, untuk Anda dan saya, Tuhan kita menerima baptisan ke atas tubuhnya, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Kita harus mengenal kebenaran ini dan kita harus beriman kepadanya.
Kalau Anda dan saya tidak memiliki iman kepada kebenaran ini, bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dan menggenapkan keselamatan kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus? Tanpa iman kepada Injil dan Roh, tidak ada orang yang bisa hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kalau kita mau percaya saja kepada Injil dan Roh, maka kita akan dimerdekakan dari segala dosa kita. Meski kita mungkin berpikir akan keselamatan yang diberikan kepada kita dalam bentuk present tense, Tuhan sudah dengan sempurna menggenapkan keselamatan manusia dalam bentuk past perfect tense. Karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kebenaran Injil dan Roh, barang siapa dalam zaman yang dan negara apapun bisa menerima pengampunan dosanya sekali untuk selamanya dengan memahami dan percaya kepada Injil dan Roh yang benar yang sudah menghapuskan segala dosa dunia ini. Dengan Injil ini, dengan Injil dan Roh, Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita sejak dahulu, sekali untuk selamanya. Betapa ajaibnya Injil kebenaran ini, bukan? Untuk melenyapkan segala dosa kita, Tuhan mempersembahkan dirinya, menerima segala dosa dunia dengan menerima baptisan dan mencurahkan darahnya, tersalib di kayu salib. Dengan itu, Ia sudah menghapuskan segala dosa kita dan secara sempurna menggenapkan keselamatan kita. Betapa ajaib Injil ini, bukan? Kita bisa melihat bagaimana bedanya Injil dan Roh ini dengan sebuah Injil lain yang berasal dari pikiran manusia. Injil dan Roh itu berbeda dengan Injil yang harus ditambahi dengan doa pertobatan. Injil dan Roh yang kita pahami dan yakini sepenuhnya berbeda dengan Injil yang hanya memberitakan mengenai darah di kayu salib. Dan karena Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, berbeda dengan roh yang berdiam dalam diri mereka yang percaya kepada Injil yang lain. Kita bisa memahami bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya di masa lalu. Kalau kita percaya kepada Injil dan Roh, maka iman kita adalah iman yang memampukan kita untuk menerima pengampunan dosa. Kalau ada di antara kita sementara mengaku percaya kepada Yesus, masih berdoa meminta pembasuhan dari dosa-dosanya, mereka harus menyadari betapa salahnya usaha mereka untuk membasuh sendiri dosa-dosanya. Dan mereka harus mengenal serta percaya kepada Injil dan Roh yang sudah membasuhkan segala dosa mereka secara sempurna. Orang-orang Kristen zaman ini hanya percaya kepada darah Yesus sebagai keselamatan mereka. Tetapi dosa-dosa mereka tidak bisa dihapuskan dari hati dengan percaya kepada Injil yang demikian. Mereka tidak tahu bahwa segala dosa dunia sudah diampuni karena Tuhan sudah memberikan Injil dan Roh kepada kita. Itulah sebabnya mereka tidak bisa tidak menaikkan doa pertobatan dan berpuasa setiap hari, berusaha membasuhkan segala dosa mereka. Bagi mereka, doa pertobatan adalah yang pelengkap yang tak terpisahkan dari setengah Injil mereka. Betapa salahnya keyakinan ini, bukan? Kalau memang demikian, maka itu berarti Tuhan harus selalu membasuhkan dosa kita setiap hari.
Tetapi keyakinan yang demikian sangatlah keliru. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Ia sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak membasuhkan segala dosa manusia setiap hari, karena Ia datang ke dunia ini dahulu dan selama 33 tahun masa hidupnya sebagai manusia, Ia sudah menghapuskan segala dosa manusia melalui baptisan, curahan darahnya, dan kematiannya di kayu salib, serta kebangkitannya. Karena Yesus sudah menerima segala dosa dunia dari Yohanes Pembaptis melalui baptisan, curahan darahnya di kayu salib, dan dengan itu melenyapkan segala dosa, orang-orang yang percaya kepada hal ini menjadi umat Allah. Sementara mereka yang tidak percaya kepada hal ini menjadi anak-anak kebinasaan. Dengan kata lain, kebenaran ini akan menjadi patokan yang dipakai Tuhan untuk membedakan antara orang-orang yang percaya dengan yang tidak di dalam penghakiman. Kita perlu menangkap betapa bertentangan dan salahnya doktrin pertobatan zaman ini. Banyak orang yang masih berseru, "Tuhan, saya sudah melakukan kesalahan. Ampunilah saya. Kalau saya bisa diampuni hanya dengan menaikkan doa pertobatan demikian. Lalu mengapa Tuhan harus dibaptiskan dan mencurahkan darahnya di kayu salib?" Doktrin yang demikian hanyalah hasil dari pemikiran manusia saja, yang berasal dari pikiran manusia berbeda dengan Injil, air, dan Roh. Martin Luther adalah seorang imam Katolik dan dosen di sebuah seminari. Karena ia bisa membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani dan Ibrani. Ia memahami dari Alkitab bahwa imannya tidak benar. Sebelumnya, ia sudah berusaha untuk mencapai keselamatan dengan memakai pahala atau perbuatan baiknya. Untuk semua dosa-dosa yang dilakukan Luther selama hidupnya, ia sudah membayarnya dengan naik tangga dan turun dengan menggunakan lututnya. Tetapi kemudian ia memahami bahwa ia sudah salah dalam imannya itu. Tetapi keyakinannya hanya membawanya keluar dari agama dunia untuk kembali masuk ke dalam agama yang dirancangnya sendiri. Orang-orang Kristen zaman ini, setelah percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, masih berusaha untuk menghapuskan segala dosa harian mereka dengan menaikkan doa pertobatan kepada Allah setiap hari. Dan beberapa orang berpikir bahwa mereka menerima pengampunan dosa mereka dengan berpuasa atas dosa-dosa itu, sementara mereka menaikkan doa pertobatan. Mereka merasakan gerakan emosi yang membuat mereka berpikir, "Tuhan sudah mengampuni segala dosa saya." Kemudian karena yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosanya, mereka memuji Allah dengan menyanyikan, "Sungguh besar anugerah-Nya yang menyelamatkanku. Dahulu ku terhilang, sekarang ditemukan. Dahulu buta, sekarang melihat." Namun dosa-dosa mereka tidak dibasuhkan, dan pengampunan itu hanya perasaan mereka saja. Di zaman Perjanjian Baru ini, sebuah kesalahan besar untuk percaya
bahwa seseorang bisa membasuhkan segala dosanya hanya dengan menaikkan 2 pertobatannya sendiri. Iman yang demikian sama sekali berbeda dengan iman kepada Injil dan Roh. Dan iman itu berasal dari pemikiran kedagingan manusia saja. Karena asalnya bukan dari Roh Kudus, tetapi berasal dari si jahat, maka iman itu sepenuhnya salah. Kita harus memahami bahwa keyakinan orang yang mengatakan bahwa kita dibasuhkan dari segala dosa kita melalui 2 pertobatan bukanlah berasal dari Yesus Kristus, tetapi dari orang-orang yang berpusatkan kepada pemikiran kemanusiaannya saja. Kita juga harus memahami bahwa kalau ada orang yang percaya bahwa mereka bisa membasuhkan segala dosanya dengan 2 pertobatan mereka sendiri, maka mereka untuk selamanya tidak akan bisa dibasuhkan dari segala dosanya. Berapa kalikah iblis mendustai manusia? Iblis sungguh-sungguh jahat karena ia membawa manusia jatuh ke dalam jebakan yang terbuat dari pemikiran kemanusiaan yang ditimbulkannya. Sebaliknya, tetapi jelasnya para hamba Allah memberitakan kebenaran Injil dan Roh kepada Anda, menolong Anda untuk mempercayai Injil itu. Tidak lain dari para hamba Allah inilah yang memberitakan Injil dan Roh, yang sungguh-sungguh orang-orang yang benar. Injil, ayat dan Roh adalah kebenaran yang sejati yang membawa kepada keselamatan. Injil ini menyatakan bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan dan mati di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Siapa yang percaya kepada hal ini? Kita percaya kepada hal ini. Dengan imanlah kita menanggungkan segala dosa tubuh kita kepada Yesus Kristus. Dan dengan imanlah kita sudah dilahirkan kembali. Dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya bagi dosa-dosa kita, Tuhan sudah mengampuni segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Kepada kebenaran ini kita percaya. Sangat penting bagi Anda untuk mengenal kebenaran Injil dan Roh. Saudara seiman, apa kita mengerti akan Injil dan Roh? Apakah dosa-dosa Anda masih sedang dibasuhkan saat ini? Atau Tuhan sudah membasuhkan semuanya dahulu dengan Injil dan Roh? Tuhan sudah menyelesaikannya sejak dahulu melalui baptisan dan curahan darahnya. Karena Tuhan sendiri sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan kebenaran Injil dan Roh sejak dahulu, kita bisa beristirahat dengan tenang. Kalau kita harus terus meminta pengampunan dosa setiap hari, keadaan kita sangat tidak aman, bukan? Perhatikan apakah Injil kebenaran ini, kasih Tuhan kita yang penuh kuasa bagi kita, sudah membawa Injil yang benar ini bagi kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke dunia ini pada usia 30 tahun. Ia menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Pada usia 33 tahun, Ia memberikan dirinya sendiri kepada Allah Bapa dengan mati di kayu salib. Dan bagi kita yang percaya kepada firman Injil dan Roh,
Ia dengan itu sudah menghapuskan segala dosa kita. Dan menyelamatkan kita dari segala dosa itu. Melihat hal ini, betapa besar dan sempurnanya kuasanya, bukan? Injil air dan Roh yang digenapi di dalam kuasa Yesus Kristus memang merupakan keselamatan kita yang sempurna. Apa yang digenapi 2000 tahun yang lalu dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Apa yang dilakukannya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Perhatikan bahwa semuanya sampai saat ini masih berlaku. Kuasa keselamatan yang melaluinya, ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, adalah kuasa Injil dan Roh. Dan kuasa itu akan tetap berlaku bagi semua orang yang mempercayainya. Firman Allah adalah penuh kuasa dan kekal. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Ia mengatakan, "Jadilah terang." Dan kemudian terang itu pun jadi. Segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah dan menjadi ada serta berjalan sebagaimana adanya, sesuai dengan firman-Nya. Demikianlah firman Allah memang sungguh-sungguh hidup dan aktif. Ibrani 4 ayat 12. Sebagaimana Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Firman yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita juga penuh kuasa dan cukup untuk membasuhkan segala dosa dunia. Kuasa firman Injil ini masih hidup dan aktif kepada semua orang-orang yang percaya. Sehingga barang siapa percaya kepada kebenaran Injil ini akan menerima pengampunan dosa saat itu juga. Karena kita ingin mengikuti firman yang dikatakan oleh Tuhan, kita membagikan Injil air dan Roh kepada semua orang di dunia ini. Kita melihat banyak orang setelah membaca buku-buku kami dan menerima pengampunan dosa mereka, sekarang mau mengambil bagian dengan kesehatian. Injil air dan Roh dari Tuhan begitu berkuasa, sehingga yang kami lakukan hanyalah memberitakan karya penebusan yang melaluinya Tuhan sudah menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Dan meski kami tidak sungguh-sungguh bertemu muka dengan orang-orang itu, dan hanya bertemu melalui literatur Kristen, orang-orang itu berterima kasih kepada kami karena sudah memberitakan kebenaran ini kepada mereka dan bersaksi kepada kami tentang bagaimana mereka sekarang diselamatkan. Ini sangat luar biasa bagi saya. Juga ketika saya melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kami, saya semakin memuji kuasa-Nya dan bersyukur padanya. Ada banyak negara di dunia ini yang namanya saja mungkin belum pernah terdengar. Namun bahkan dari tempat-tempat yang demikian, banyak orang mengirimkan kesaksian kepada kami. Saya sudah membaca buku yang Anda kirimkan kepada kami. Dan karena buku-buku itu, saya sudah menerima pengampunan dosa saya. Kuasa siapakah ini? Apakah kuasa kami?
atau kuasa Kristus? Tentu saja ini kuasa Kristus. Karena Yesus Kristus begitu berkuasa sehingga karunia-Nya yang menghapuskan segala dosa dunia 2000 tahun yang lalu masih berlaku. Sebagaimana hasilnya menjangkau Anda dan saya, hal itu juga akan menjangkau semua orang di seluruh dunia. Sudahkah Yesus menghapuskan segala dosa Anda? Atau Ia belum melakukannya? Tuhan memang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan sempurna. Jadi setiap kali saya berpikir bagaimana caranya dosa-dosa saya dilenyapkan, saya hanya tersenyum. Saya begitu bahagia ketika berpikir mengenai bagaimana Tuhan sudah menghapuskan segala dosa saya, sehingga tubuh dan hati saya menjadi ringan seperti kapas, menjadi ringan seperti bunga dandelion, melayang dan terbang dengan bebas ke seluruh alam semesta. Saya tidak bisa tidak tertawa dalam hati saya dengan penuh sukacita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan sempurna. Inilah sebabnya kita tidak bisa berhenti memuji Tuhan. Dan Injil dan Roh yang sudah diberikannya kepada kita. Kita semua patut memuji Tuhan dan Injil dan Roh, dan memberitakan Injil yang sudah membebaskan kita dari kejahatan zaman ini. Ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir, tujuan mereka adalah ke tanah Kanaan. Tidak peduli bagaimanapun makmurnya bangsa Israel di tanah asing, mereka harus kembali ke tanah leluhur mereka. Dan sekali mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak akan kembali ke tanah mereka yang lama. Demikianlah, kita orang-orang benar tidak bisa kembali ke masa lalu setelah kita dilahirkan. Karena yang dilakukan Kristus kepada kita sangatlah agung dan penuh kuasa. Saya yakin bahwa kita harus mengikuti Roh Kudus dan memberitakan Injil air dan Roh yang sudah menyelamatkan orang-orang yang tadinya buta secara rohani. Allah sudah memberikan kepada kita kuasa dan hikmat untuk melakukan pekerjaannya. Saudara seiman, apakah Anda percaya bahwa Allah sudah memberikan kuasa dan hikmat kepada Anda dan saya? Karena Allah sudah memberikan kepada kita kuasanya, sangat layak kalau kita menggunakan kuasa ini lagi bagi Allah. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus sudah memberikan dirinya untuk membebaskan kita dari kejahatan zaman ini. Tuhan sudah memberikan kepada kita dirinya, menanggung segala dosa kita sejak dahulu melalui baptisannya, dan dengan sempurna menghapuskan segala dosa kita dengan mencurahkan darahnya. Karena itu, sangat layak bagi kita untuk memberikan diri kita sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah dilakukannya bagi kita, dan untuk sungguh-sungguh berterima kasih kepadanya. Kita sangat bersyukur atas kasih Tuhan kita, dan kita semakin bersyukur karena Ia memampukan kita untuk menyebarkan kasih ini. Kalau saya belum menemukan Injil dan Roh, kehidupan saya di dunia ini akan sia-sia. Tanpa mengenal Injil dan Roh, bahkan kalaupun
saya menjadi pendeta dan berkhotbah kepada orang lain untuk hidup benar, bagaimana saya bisa mengatakan kalau saya melayani pekerjaan Allah, kalau saya sendiri belum menemukan Injil dan Roh dan tidak bisa menerima pengampunan dosa saya? Bagaimana mungkin saya bisa menyaksikan firman keselamatan kepada orang-orang lain? Karena itu saya merenungkan keadaan rohani saya sendiri. Pertanyaan saya yang pertama adalah, sudahkah Allah memanggil saya sebagai pendeta untuk mempercayakan pelayanannya kepada saya? Ketika saya merenungkan hal ini di hadapan Allah dan hati nurani saya sendiri, saya menyadari bahwa Allah tidak memanggil saya dengan cara demikian. Kalau memang demikian, pada dasarnya motivasi saya untuk menjadi pendeta hanyalah untuk meninggikan diri saya sendiri. Sebagaimana Alkitab mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Maka pengajaran yang akan saya sampaikan terlebih dahulu menerima pengampunan dosa tidaklah lebih dari pekerjaan yang sia-sia. Dan ini kesalahan. Sangat benar bahwa saya sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Tetapi ketika saya berpikir tentang apakah Allah sungguh-sungguh mau menjadikan saya sebagai pendeta, saya tahu bahwa bukan itulah yang terjadi. Karena itu saya berdoa kepada Allah dan saya mencari kebenaran keselamatan yang benar, sehingga saya bisa mengatasi masalah dosa untuk diri saya sendiri dan untuk jemaat juga, dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Saat itulah Tuhan datang kepada saya melalui firman, Injil dan Roh. Sementara membaca Matius 3 ayat 13-17, saya disadarkan akan kenyataan tentang kebenaran. Melalui firman Allah, dengan kata lain, saya memahami kebenaran Injil dan Roh. Sekali saya sampai kepada pemahaman ini, saya terdorong untuk memberitakan Injil dan Roh kepada semua orang di dunia ini. Saya berdoa kepada Allah dengan kesungguhan, Allah, izinkanlah saya untuk menyebarkan Injil dan Roh-Mu ke seluruh dunia. Tolonglah saya, Tuhan, meski saya tidak memiliki apa-apa. Saya ingin memberitakan Injil dan Roh-Mu ke seluruh dunia. Allah kemudian memang menolong saya. Saya ingin menuruti kehendak Allah, dan Allah menolong saya, memampukan saya memberitakan firman Injil dan Roh kepada Anda. Dengan mengikuti kehendak Allah, saya kemudian menetapkan sebuah milik saya untuk memberitakan Injil dan Roh. Sampai kepada tahap di mana Allah menguatkan saya. Saya sudah berusaha sekuat saya untuk taat kepada kehendak-Nya. Di waktu itu, saya tidak memiliki banyak yang bisa saya pakai. Tetapi meski demikian, saya masih memberitakan Injil dan Roh kepada semua orang yang saya temui. Kalau saya bertemu Anda di jalan pada saat itu,
saya pasti akan menuliskan sesuatu di tanah untuk memberitakan Injil dan Roh kepada Anda. Saudara seiman, meski memang saya yang memberitakan Injil pada waktu itu, kalau Anda menjadi saya pada saat itu, Anda juga akan melakukan hal yang persis sama dan memberitakan Injil seperti yang saya lakukan. Sekarang kita semua harus bersatu bersama dan memberitakan Injil air dan Roh kepada semua orang di seluruh dunia ini. Kalau kita tidak menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Tuhan? Adalah karena kita percaya kepada Injil air dan Roh sehingga kita bisa mengikuti Tuhan. Adalah karena Injil air dan Roh itulah kita bisa hidup bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Allah sudah membuat kita percaya kepada Injil air dan Roh, dan Ia sudah membuat kita memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Dengan kuasa dari kuasa Injil ini, kalau kita tidak memberitakan Injil air dan Roh sekarang ini, kita tidak akan bisa hidup dengan benar. Tanpa percaya bahwa Kristus sudah menghapuskan segala dosa kita, mungkinkah Anda hidup bagi orang-orang lain? Sebenarnya Allah sudah memampukan kita untuk percaya kepada Injil air dan Roh dan melakukan pekerjaannya. Dan untuk ini saya mengucapkan syukur kepadanya. Kita memang harus sungguh-sungguh penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Allah sudah memberikan kepada kita sukacita untuk melakukan pekerjaan kebenarannya setiap hari bagi keuntungan kekal yang akan diterima orang-orang lain. Apakah Anda bersemangat dalam melayani Tuhan? Ini bukan sukacita yang biasa saja. Saudara seiman, meskipun mungkin sekarang terasa berat, betapa menyenangkannya melayani Tuhan, bukan? Inilah sebabnya dengan rela kita melayani pekerjaan memberitakan Injil air dan Roh. Karena kita mengikuti Injil air dan Roh, betapa luar biasanya keuntungan mereka yang mendengar firman kebenaran itu melalui pemberitaan kita. Bukankah memang demikian? Tentu saja demikian. Karena kita membawa sukacita kepada orang-orang lain dengan Injil air dan Roh, tentu saja kita juga melimpah dengan sukacita. Kita sedang melakukan pekerjaan Allah di dunia ini. Kita bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan kemanusiaan kita, tapi kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan jiwa manusia. Dan inilah sebabnya kita sungguh-sungguh bersukacita dan pekerjaan kita begitu berharga. Karena Tuhan kita melakukan pekerjaan yang menyelamatkan manusia, maka kita, para muridnya, juga melakukan apa yang menyelamatkan orang-orang lain. Ketika kita menetapkan diri kita untuk pekerjaan Allah, sukacita rohani akan masuk ke dalam diri kita. Sangatlah menyenangkan bagi kita untuk melayani Injil air dan Roh. Sementara memang tidak mudah bagi kita untuk melayani Injil air dan Roh. Ada banyak sukacita ketika kita melakukannya. Saya begitu bahagia. Saya begitu bersukacita ketika saya berpikir mengenai pekerjaan Allah yang bisa dicapai. Allah sudah memungkinkan orang-orang yang lemah seperti kita untuk melayani Injil air dan Roh
dan melalui kita bahwa Ia memenuhi kehendak-Nya. Dengan melihat hal ini, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali memberikan semuanya ucapan syukur kita kepada-Nya. Setiap kali saya melihat seseorang yang menerima pengampunan dosa, saya begitu bahagia. Saya sungguh bahagia karena saya merasa bahwa saya baru saja mendapatkan sesuatu yang sangat indah bagi jiwa saya. Berbaring di bawah pohon yang hijau di padang rumput, dengan udara yang cerah dan angin sepoi, serta menyanyi dengan sukacita. Saya yakin bahwa Anda juga memiliki sukacita yang demikian. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan yang mengikuti Kristus hidup dalam sukacita karena menyelamatkan jiwa sesamanya. Dan untuk melayani Tuhan dengan sukacita yang demikian adalah kebahagiaan tersendiri. Sangat menyenangkan ketika kita melayani Tuhan, dan karena kita melakukan apa yang benar, kita akan menjadi semakin bahagia. Sejak bertumbuh di masa kanak-kanak, kita sudah mendengar bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang mementingkan diri dan penuh kemurahan. Dan saya yakin bahwa tidak lain dari kehidupan rohani yang kita hidupi bagi Tuhan dan orang-orang lain. Inilah yang disebut sebagai kehidupan yang penuh kemurahan. Sampai harinya di mana semua orang menjadi percaya kepada Injil dan Roh, maka semua yang dilahirkan kembali harus menjalani kehidupan yang menguntungkan orang-orang lain. Dan memang kita kenyataannya menyerahkan diri kita kepada Allah Bapa dan Injil dan Roh, menjalani kehidupan sementara memberitakan Injil dan Roh yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kita memang menjalani kehidupan yang layak untuk kita hidupi di hadapan Allah. Inilah sebabnya kita mau mengatakan kepada Allah betapa bahagia dan penuh syukurnya diri kita, karena Dia, Allah sudah mengizinkan kita menjalani kehidupan yang melayani Injil dan Roh. Kita, orang-orang yang percaya kepada firman Injil dan Roh, mengucapkan syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita iman yang mengalahkan segala dosa dunia. Haleluya.